Assalamualaikum Arafians, kembali lagi dengan Bu Vini di Rumfi, ruang menakjubkan Arafi, di mana akan banyak sekali hal-hal menakjubkan yang akan kita bincangkan di ruang podcast ini. Nah, selamat menjalankan ibadah saum ya untuk Arafians di rumah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Gimana nih saumnya sejauh ini? Aman ya? Lancar ya? Oke, untuk Arafians yang belum saum di awal atau di minggu pertama ini sabar aja. Paling cuma seminggu ya, nanti ikut saum lagi. Oke, baik Arafians, di bulan Ramadan ini Bu Vini akan tetap menginformasikan dan mengingatkan bahwa PPDB SMP Arafi sudah masuk gelombang 2. Dan kuotanya sudah makin menipis ya Arafians. Jadi cepat langsung daftar sekarang juga. Dan jangan lewatkan berbagai diskonnya. Salah satunya ada diskon tahfiz dengan hafalan 1 juz. Arafians sudah hafal 1 juz itu udah dapat potongan loh kalau masuk SMP Arafi. Selanjutnya ada diskon prestasi, diskon adik kakak yang masih aktif sekolah di SMP Arafi atau kakaknya alumni dari SMP Arafi itu juga dapat diskon, dan diskon-diskon lainnya. Untuk itu, kenapa sih kita harus masuk ke SMP Arafi? Karena di SMP Arafi itu punya beberapa program unggulan. Salah satunya ada tahfiz metode Al-Fat atau menghafalkan surat itu beserta dengan pemahaman makna ayat dan juga posisi suratnya ada di mana supaya keinget terus ya Arafians. Nah, kedua ada bilingual program. Jadi kita belajarnya dengan 2 bahasa nih, dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Selanjutnya ada digital learning, semuanya sudah pakai Chromebook. Anak-anak Arafian semua kalau masuk Arafi, SMP Arafi sudah pakai Chromebook beserta guru-gurunya juga udah pakai Chromebook semua atau laptop. Nah, selanjutnya ada apalagi ya, saking banyaknya sampai lupa nih, ada program umroh juga untuk anak-anak kelas 9 nanti. Dan kita juga sudah Google Reference School atau sekolah yang direferensikan langsung oleh Google. Oke deh, itu dia beberapa program unggulan dari SMP Arafi. Oke, karena sekarang vibes-nya puasa-puasa ya, Ramadan-Ramadan kali ini. Di podcast Rumpi kali ini temanya adalah Ramadan Edition. Jadi nanti kita akan ngobrolin hal-hal unik, hal-hal bermakna juga yang akan mengisi pengetahuan kita selama bulan Ramadan. Insya Allah menambah pahala juga ya untuk Arafians yang nonton. Oke, bersama Bu Vini di sini sudah ada narasumber yang luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah ya. Sudah ada Bu Alia. Please welcome. Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam Bu Vini. Assalamualaikum Arafians. Apa kabarnya nih? Puasa saum hari pertama ya Bu Vini. Mudah-mudahan tetap semangat nih ya anak-anak saumnya sampai nanti di hari terakhir bulan Ramadan semangatnya sama seperti di hari pertama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wah, Masya Allah ya. Tadi kata-kata Bu Alia katanya semoga sampai akhir semangatnya seperti hari pertama. Karena betul ya Bu, hari pertama itu biasanya masih menggebu-gebu. Betul, karena pertama kali biasanya semangatnya luar biasa ya. Sama kayak anak-anak pertama kali masuk sekolah pasti semangatnya luar biasa. Iya, segala disiapin ya. Semuanya dibawa. Betul. Ya, bekal juga ya, semuanya dibawa. Ramadan juga biasanya kayak gitu. Kalau saum hari pertama biasanya masih semangat, ibadahnya juga ibadah yaumiyahnya masih rajin-rajin. Nah, mudah-mudahan sampai akhir terus rajin ya anak-anak kita Bu Vini. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari pertama, sahur pertama biasanya suka ada sayur, ada buah, semuanya ada. Semuanya ya, ada. Karena masih excited tadi ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan excited itu kita akan well prepare nih Arafians gitu. Oke, Bu Alia, insya Allah nanti sekarang ya, ketika memasuki bulan Ramadan kita kan libur dulu ya Bu. Nah, kira-kira berapa hari itu Bu liburnya? Libur Ramadannya sehari apa 2 hari mungkin ya? 2 hari kayaknya sih ya Bu Vini. Jangan kelamaan ya, nanti males lagi masuk sekolahnya. Iya, betul. Itu dia kenapa liburnya cuma 1 atau 2 hari ya, supaya membangun kebiasaan yang produktif ya Bu ya. Nah, ini nyambung nih sama yang mau kita obrolin hari ini. Gimana sih caranya supaya Ramadan itu tetap produktif Bu? Coba. Nah, biasanya kalau lagi saum ini biasanya dijadikan alasan ya Bu Vini ya, anak-anak biasanya Arafian semua, bahkan mungkin bukan hanya anak-anak ya, semuanya ketika puasa itu jadi alasan kalau karena puasa badannya jadi lemes, mau mengerjakan sesuatu hal juga males karena
capek atau nanti takut haus, takut lapar gitu ya. Jadi biasanya banyaknya tidur lagi gitu ya. Padahal di momen bulan Ramadan ini kita seharusnya menjadi lebih produktif ya, produktif dalam kegiatan sehari-hari kita, produktif juga tentunya dalam ibadah yaumiyah kita. Ya apalagi di bulan Ramadan ini pasti pahalanya dilipatkan berkali lipat. Ya banyak banget gitu ya, dilipatkan oleh Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi saat bulan Ramadan. Ketika Allah kasih bulan Ramadan di mana pahalanya beribu-ribu kali lipat, tapi kita tidak memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Nah, di situ ada tips-tipsnya nih Bu Vini supaya kita tidak bermalas-malasan di bulan Ramadan. Oke, ya. Jadi sebetulnya bulan Ramadan itu adalah momentum ya Bu ya, momentum bahwa kita meraih pahala sebanyak-banyaknya nih teman-teman ya. Cuma 1 bulan dalam 1 tahun pahala kita dilipat gandakan. Jadi masa mau diisi dengan males-malesan? Betul. Iya, oke. Sebelum nanti ke tips ya Bu Alia, coba Bu Feni mau nanya dulu dong, mungkin ada cerita Ramadan atau kebiasaan Bu Alia yang bisa ditiru oleh teman-teman di rumah. Kebiasaan selama bulan Ramadan, yang pasti kebiasaan-kebiasaan mungkin sama dengan teman-teman Arafians yang lain ya. Di bulan Ramadan kita bangunnya pasti lebih awal ya, bangunnya buat apa? Buat sahur ya. Walaupun sunahnya diakhirkan, tapi bangunnya lebih awal supaya bisa sholat qiyamul lail dulu gitu ya, mempersiapkan dulu makanan sahurnya gitu ya. Nanti di siang harinya ya kita beraktivitas seperti biasa, ke sekolah. Nanti di sekolah kegiatannya juga beda-beda ya, nggak sama kayak hari-hari biasanya kalau di bulan Ramadan gitu. Itu palingnya Bu Vini. Nanti malamnya mungkin di 10 hari terakhir ya biasanya mulai ngejar lagi ya, Bu, ya? Ada itikaf di masjid gitu. Betul. Berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Ya jadi bangun lebih pagi berarti ya Bu ya. Kebiasaan Ramadan Bu Alia itu bangun lebih pagi untuk menyiapkan segala halnya. Karena saya pernah baca nih Bu, katanya beberapa jam setelah kita bangun itu akan bawa mood kita seharian. Jadi kalau misalnya kita bangun pagi dengan mood yang baik, dengan kebiasaan yang baik, insya Allah nanti sehariannya juga jadi baik ya. Kayak itu nyambung ya tadi sama tipsnya yang Bu Alia tadi. Kebiasaannya Bu Alia maksudnya ya, ternyata Bu Alia tuh bangun pagi untuk qiyamul lail dan siap-siap untuk sahur ya. Dan itu insya Allah akan membangun mood kita menjadi semakin oke nih menjalankan saum selama seharian penuh. Oke, Bu Alia, mungkin ada tips-tips lain yang bisa dibagikan untuk Arafians di rumah, karena pasti nih hari pertama ngantuk-ngantuknya, apalagi tadi makanan masih banyak ya, wah segala dimakan dan ngantuk itu pasti. Gimana nih Bu Alia? Ya, tipsnya yang pertama itu niatnya dulu ya Bu Vini. Oke. Niatnya yang pertama, kalau niat puasa, niat saumnya itu sudah pasti ya, kita niat sehari full saum, tidak makan, tidak minum, menahan lapar, menahan haus, juga pastinya menahan menahan emosi selama 1 hari. Nah, selain niat untuk saum tadi, kita juga niatkan untuk bisa produktif selama hari itu gitu ya. Jadi bukan hanya niat saum, tapi niatkan juga kalau hari itu kita bisa melakukan berbagai hal aktivitas yang bermanfaat gitu. Jadi kalau niatnya sudah kuat di awal, sudah bulat, tidak akan goyah walaupun perutnya lapar, walaupun haus, walaupun lemas, insya Allah kegiatannya tetap akan berlangsung. Oh iya, berarti kita harus ngelis juga ya Bu ya. Mungkin hari pertama kita mau ngapain aja. Nah, nanti itu ada di tips selanjutnya Bu. Oh wow, oke, baik, sudah tidak sabar nampaknya Arafians. Oke Bu, selanjutnya nih apalagi nih Bu? Selanjutnya yang kedua tipsnya adalah porsi makan yang cukup. Kalau tadi kata Bu Vini suka ngantuk, nah itu salah satu penyebabnya adalah dari makanan yang kita makan saat sahur mungkin atau saat berbuka. Nah kalau makannya terlalu banyak, pasti kita akan ngantuk ya. Jangankan saat bulan Ramadan, di hari-hari biasa aja kalau makan siang, sarapan, makan malam, kalau terlalu banyak pasti ujung-ujungnya malah ngantuk, bukan malah produktif, bukan malah energinya jadi full lagi, tapi malah ngantuk. Nah porsi yang cukup itu bukan yang
banyak atau bagaimana ya, tapi gizi seimbang ya kalau sekarang bahasanya ya, katanya gizi seimbang, karbohidratnya ada, proteinnya ada, seratnya juga ada gitu. Tidak terlalu banyak tapi kebutuhan tubuh kita terpenuhi gitu. Perbanyak juga makan buah-buahan dan sayuran. Oke ya. Oh, terlihat ya di sini sangat profesional ya. Bu Alia sudah sehat sekali sepertinya Arafi ya. Mari kita coba tanya. Amin ya. Kita coba tanya kira-kira Bu Alia sahurnya makan apa? Apakah sama seperti Bu Vini? Saya Bu Vini apalagi di tanggal-tanggal akhir itu sudah Indomie dengan berbagai rasa. Ya? Oh, iya. Maaf ya tidak di-endorse. Mie instan dengan berbagai teman karbohidratnya dengan nasi dari Nusantara. Oke, Balia Sabang sampai Merauke. Wow, dijajal semuanya pokoknya ya. Bu Alia kalau sahur makan apa sih, Bu Alia?